sangat lucu ya. Bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya. Makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019, orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas dan segala macam, akhirnya seperti itu. Kembali bersama saya Bang Bil. Kali ini kita akan membahas satu video podcast yang ditampilkan oleh Bang Zulfan dan juga Mr. Kodari. Mereka membahas soal Pak Mahfud MD. Yang menarik nih, belakangan beliau melakukan perlawanan terhadap Joko Widodo sebagai presiden. Nah, yang paling enak juga didengarin, Bang Zulfan bilang, ini kenapa kok Pak Mahfud MD yang sudah hampir 10 tahun, 9 tahun lebih bersama Pak Jokowi, hampir semacam bisa disebut tidak tahu berterima kasih gitu. Belakangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak baik kepada Pak Jokowi dengan menabur informasi buruk, dengan menyampaikan tentang sesuatu yang tidak baik tentang Pak Jokowi, termasuk dengan keluarganya. Kenapa seperti itu? Bahkan yang menarik, Bang Zulfan itu menyatakan bahwa Pak Mahfud MD itu sepertinya ada kutipan ayat suci yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Ini menarik ini. Seharusnya kan orang itu baik di akhir gitu. Nah, ini menarik ini. Nah, sementara Pak Mahfud MD di akhirnya justru situasinya buruk dan memperburuk keadaan dengan tampilnya beliau di media sosial untuk kemudian menghajar Pak Jokowi dengan segala kebijakannya. Oke, nah Mas Kodari sendiri juga punya pernyataan yang menyebutkan bahwa Pak Mahfud MD ini kan sebenarnya juga salah pergaulan gitu. Dan ini memang mungkin belum move on dari pasca Pilpres kemarin, beliau gagal, beliau kalah gitu. Padahal juga Pak Jokowi sejak awal memberikan dukungan kepada Pak Mahfud, ya, memberikan apresiasi yang kemudian diimplementasikan ketika beliau dicalonkan sebagai wakil presiden. Namun memang menurut Kodari tidak jadi di 2019 sebagai wakil presidennya Pak Jokowi itu gara-gara oknum-oknum tokoh-tokoh tertentu. Jadi bukan Pak Jokowinya. Kalau Pak Jokowi sebenarnya sangat senang dengan Pak Mahfud MD gitu. Nah, paling menarik juga Pak Mahfud MD ini dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Joko Widodo, ya kan? Karena memang serangan yang dilakukan Pak Mahfud ini cukup fantastis, kawan. Kita bisa lihat tuh di YouTube-nya dia itu ada Mahfud MD yang terus terang, ya, channel officialnya beliau. Di beragam kegiatan-kegiatan, pidato, seminar-seminar, ya, itu beliau menyampaikan tentang bagaimana ada kelemahan-kelemahan Pak Jokowi, baik sisi sebagai bahkan dari secara personel sampai dengan kepemimpinannya Pak Joko Widodo. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan saksikan pembicaraan Bang Zulfan dan juga Mas Kodari. Tapi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe supaya video ini akan terus berkembang dan channel ini juga akan terus berlanjut. Ya namanya usaha kan. Orang yang kalau udah tidak suka, benci, ya kan, dendam. Jadi ya apapun disikat. Betul. Nggak mikir salah hati. Ya, betul. Subjektivitasnya terlalu dominan, objektivitasnya kurang. Apalagi yang sudah sebagai guru besar, ya, saya kira sayang sekali punya pikiran-pikiran ataupun sikap-sikap seperti. Siapa Bang guru besar, Bang? Refli Harun guru besar kan? Oh enggak, Bang. Belum ya? Enggak. Pak Mahfud. Oh iya, kalau itu benar ya. Besar. Pak Mahfud masalahnya apa, Bang? Loh iya kan selalu kan persoalan Gibran sudah selesai. Iya. Persoalan Kaesang. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dianggap ada pelanggaran hukum, tapi nggak jelas pelanggaran hukumnya seperti apa. Iya. Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya. Makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal, gitu kan? Jadi kita melihat orang ini awalnya begini, akhirnya begini. Ya kan? Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas dan segala macam, akhirnya seperti itu. Ya mungkin karena dia kecewa lah, kalah Pilpres ya.
Sehingga kemudian yang baik-baik di masa sebelumnya lupa ya Bang ya. Iya, gampang. Orang kan selalu lihat akhirnya. Iya, ya. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019 orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan jadi wakilnya siapa? Wakilnya Pak Jokowi. Nah, bahwasanya kemudian batal itu karena ada aktor-aktor si A, si B, si C. Nah, siapa si A, si B, si C itu? Saya yakin Pak Mahfud tahu persis. Katanya dari PKB, terus? ada juga dari P3, ikut juga sedikit bisik-bisik dari Nasdem. Terus? Saya nggak tahu saya. Ya, yang jelas waktu itu ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Maruf Amin. Ya. Ini kan pertimbangannya macam-macam. Iya, betul. Mungkin nanti kalau Pak Mahfud 2019 jadi wapres, ini jadi orang calon presiden yang kuat, ya kan? Iya. Itu diperhitungkan itu. Iya. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya biar nanti pemirsa penonton yang menilai. Kan kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh. Misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi segala macam, kan bukan eksekutor ya. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Ya, soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya, apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Setahu saya nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Lah pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di review apakah misalnya punya legal standing atau tidak. Apakah argumentasinya kuat atau tidak. Kan begitu. Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima. Kalau legal standingnya nggak memenuhi syarat, pasti ditolak. Kemudian kalau legal standingnya memenuhi syarat, lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak. Nah, sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi, kemudian undang-undang yang ada misalnya melanggar hak dia, sebagaimana yang tercantum di konstitusi. Ya siapapun warga negara berhak dong untuk mengajukan permohonan. Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu itu soal yang tidak relevan. Iya kan Bang? Pokoknya begitu orang merasa bahwa haknya dilanggar oleh undang-undang, sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi, artinya undang-undang itu melanggar konstitusi, dia berhak dong. Nah, orang yang paling tahu soal ini harusnya ya Pak Mahfud, karena dia profesor hukum tata negara dan dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kok disoal? Ada orang mengajukan permohonan, dia nggak boleh disoal dong orang mengajukan permohonan. Soal dikabulkan atau tidak ya kembali kepada hakim konstitusi. Nah soal dikabulkannya itu kemudian misalnya 9 setuju ya, artinya semua setuju, atau 8 setuju, 1 enggak, garis miring dissenting, mau 6-3, mau 5-4, itu kan soal lain lagi itu. Dan Pak Mahfud waktu masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setuju. Jadi dan begini, ini kan cerita lama, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena memang kan Pak Mahfud kan belakangan kan sering menyerang Pak Jokowi ini ya. Jadi akhirnya kita ini kan membahas juga karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Purihta di Mahkamah Konstitusi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar.
hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purita itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan itu dia mengajukan permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden, yang mengajukan bukan Gibran, yang mengajukan orang lain, yang namanya Sambatu Sakibiru, siapa itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi MAKI itu. Nah yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik. Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia, misalnya usia hakim konstitusi, yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik gitu Bang. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada gitu loh. Nah, saya kan beberapa kali juga diskusi lah dengan Pak Mahfud ya, masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah politik itu. Yang saya ingat nih ya, ini spontannya yang saya ingat. Pernah saya bicara dengan beliau itu soal peristiwa Kongres atau munas tandingan ya terhadap Partai Demokrat. Pada waktu itu kan ada munas tandingan yang mengajukan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum. Saya tanya kepada Pak Mahfud pada waktu itu, bagaimana soal Pak Muldoko ini? Gitu. Apa ada arahan atau intervensi dari Pak Jokowi untuk memasukkan nama Muldoko sebagai calon yang menggantikan AHY pada waktu itu? Nggak ada kok, nggak ada arahan seperti itu. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi ya berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Atau memang dicari. Ya, itu kan pertama kan bisa saja asumsi ya. Yang kedua bagian dari counter argumen ya, terutama dari ya mungkin pendukungnya Pak AHY pada waktu itu untuk mengatakan agar Pak Muldoko atau pendukungnya jangan teruslah dalam proses itu. Tapi ya memang faktanya Pak Jokowi tidak ada di belakang itu gitu loh. Nah bayangkan kalau misalnya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, oh iya ini ada perintah dari Pak Jokowi untuk agar Pak Muldoko didukung dalam proses. Kan lain cerita Bang. Nggak ada Bang, nggak ada gitu. Dan ya hal-hal yang kita bicarakan, kita diskusikan itu untuk kebaikan kok. Saya ingat juga diskusi dengan beliau waktu COVID tahun 2020 dan mau ada pilkada serentak. Waktu itu saya mendorong atau saya mendorong lah ya agar ada perubahan terhadap aturan kampanye. Aturan kampanye yang berlaku pada waktu itu masih mengizinkan adanya pengumpulan massa dalam bentuk pentas musik, olahraga, ya kampanye dalam bentuk pentas musik dan kegiatan olahraga. Saya bilang bahaya, karena itu akan menjadi ledakan nuklir COVID. Karena bayangkan Bang, pilkada serentak, saya lupa berapa ratus pilkada pada waktu itu, orang kampanye selama sekian bulan,
ada sekian pertemuan itu kan berarti menyebarkan COVID. Jadi saya bilang ini harus diubah. Tapi perubahan itu tidak cukup dengan PKPU. Karena wilayahnya diatur oleh undang-undang. PKPU kan nggak boleh mengatur yang bertentangan dengan undang-undang pilkada. Kalau undang-undang pilkada membolehkan, PKPU nggak boleh melarang. Peraturan KPU tidak boleh melarang. Jadi waktu itu ya saya mengatakan, Pak, kayaknya ini harus bikin perpu nih. Bikin perpu. Dan waktu itu Pak Mahfud mengajak atau merancang juga bersama dengan Pak Luhut ya. Memang akhirnya nggak jadi perpu itu keluar. Tetapi yang kita kerjakan, kita diskusikan, kita bahas itu selalu dalam koridor, Bang. Selalu dalam koridor gitu. Jadi saya ya melihat Pak Mahfud pada hari ini ya seolah-olah semua yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nggak baik, nggak nihil, itu rasanya sedih, Bang. Rasanya sedih. Memang Pak Mahfud mengatakan bahwa kayak 9 tahun yang lalu baik-baik saja, setahun ini yang nggak baik, gitu kan, bilang begitu. Tapi apa yang beliau katakan nggak baik itu apa memang begitu gitu loh. Dan apa perlu juga Pak Mahfud seperti habis-habisan ya gaspol untuk menyerang Pak Jokowi dengan sejarah beliau, dengan keberadaan beliau, dengan betapa niat baik ya dukungan Pak Jokowi kepada Pak Mahfud selama ini. Menurut saya sih, buat saya ya mohon maaf kalau istilahnya ora ilok lah itu, kurang elok lah itu ya untuk kita melihat salah gaul pada hari ini. Ya orang kan salah gaul bisa berubah. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Mahfud salah gaul. Bagus tuh. Jadi yang salah itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Mahfud, karena salah gaul, salah lingkungan. Salah gaul. Ya kan? Iya. Selama ini memang bergaul dengan orang yang benci dan dendam sama Jokowi. Iya. Akhirnya dia terikut ke situ. Iya. Kan betul. dalam psikologi itu kan ada pengaruh behavioralisme. Pengaruh lingkungan. Iya. Kan? Kalau dalam kajian ilmu pengetahuan atau dalam filsafat ilmu itu ada yang namanya komunitas epistemic community, Bang. Orang-orang dengan gagasan dan ide yang sama gitu. Kalau dalam dunia akademik itu pernah ditulis nih oleh Rizal Malarangeng, bagaimana kebijakan ekonomi dan teori-teori ekonomi Indonesia yang dipakai pada zaman Pak Harto itu dimiliki oleh suatu komunitas epistemik yang disebut sebagai mafia Berkeley itu, Bang. Jadi menteri-menteri teknokrat yang ada pada waktu itu, memang mereka bisa membuat suatu rumusan kebijakan dan blueprint yang sama karena mereka sekolahnya sama, gurunya sama, teorinya sama, Bang. Nah itu epistemic community gitu. Nah ini kalau soal Pilpres 2024, soal demokrasi dan seterusnya, ini kayaknya memang ada dua komunitas epistemik, Bang, pada hari ini. Yang oleh Ulil itu disebut sebagai mazhab Q dan mazhab SM itu, Bang. Gitu. Jadi ya Pak Mahfud ini kelihatannya masuk tadi habitat komunitas atau mazhab SM itu, Bang. Saiful Mujahid. Ya itu kan mazhab SM itu kan karena salah gaul juga kan. Memang kalau salah gaul bahaya ya. Iya, salah gaul bahaya, Bang, ya. Jadi ada lembaga-lembaga survei yang tadinya itu objektif, profesional, begitu salah gaul berubah menjadi subjektif kan? Iya. Bahkan mengubah paradigma penelitian yang sebetulnya udah mapan. Ya. Udah pernah kita bahas di sini kan beberapa kali, Bang. Ya. Bagaimana survei nasional yang 1.200 tiba-tiba tidak cukup untuk membaca Indonesia. Harus 1.200 dikalikan jumlah provinsi. Lalu kemudian ada konsep triangulasi. Tiba-tiba survei itu harus digabung dengan FGD. Padahal ini dua paradigma yang sangat berbeda. Ya. Satu kuantitatif, satu kualitatif.
nggak ada ceritanya bisa digabung, Bang. Saya belum pernah ketemu buku yang bisa menggabungkan itu. Dan lebih lucu lagi, saya belum pernah ketemu kegiatan riset FGD bisa keluar angka-angka seperti hasil survei. Digabung lagi dengan hasil medsos. Padahal kita tahu di medsos itu ada banyak ada banyak hoax, ada banyak robot. Lalu kemudian kalaupun orang dia tidak berlaku mekanisme random sampling di dalamnya, ada mobilisasi gitu. Ya itu tadi Bang. Jadi bahkan ada kawan kita, Ade Armando, itu mau kan dituntut kalau nggak salah berapa miliar, 20 miliar ya. Ya. 20 miliar ya. Dituntut oleh PDIP karena ada persoalan video dia yang seolah-olah ini merugikan PDIP kan. Lalu dibawa ke meja sidang. Sidanglah di Cibinong ini, Pengadilan Negeri. Ya. Ade Armando minta saya sebagai saksi. Ya kan? Ade Armando ini diajukan, salah satunya yang paling kuat itu adalah karena ada komen-komen di dalam video itu yang juga menyerang Ade Armando. Nah, sehingga itu menjadi salah satu klausulnya. Ade minta saya sebagai saksi. Datanglah saya sebagai saksi di pengadilan. Saya bilang, Pak Hakim, kalau soal komen itu buzzer. Bisa buzzer, bisa robot, bisa macam-macam. Saya kan punya YouTube, saya kan punya podcast. Nah, jadi kalau itu dijadikan sandaran, ini repot kita ini, saya bilang. Pak, saya ini bisa bikin 100.000 orang yang mendukung Ade Armando. Tapi apakah itu benar? Gitu. Orang juga bisa membuat seperti itu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Akhirnya ada Ade Armando salah satunya mungkin karena itu dinyatakan tidak bersalah. Sudah keluar keputusan hakimnya? Sudah. Dan bebas? Bebas. Murni? Ya, udah nggak ada lagi. Kecuali syukurlah kalau begitu. Ya kalau mau naik banding, apa yang mau dibandingkan kan? Dan itu memang kalau nggak salah yang tanda tangan suratnya DPP PDI Perjuangan. Bu Mega yang tanda tangan? Bukan Bu Mega ya. Sekjen sama ketua. Salah satu ketua bidang. Oh ya, baik. Jadi ya kalau pada hari ini memang ada orang-orang yang mengeluarkan pernyataan misalnya Pak Jokowi tidak akan selesai sampai dengan 20 Oktober. Pak Jokowi harus ditangkap sebelum atau setelah lengser dari jabatan sebagai presiden. Ya saya melihatnya itu bagian dari epistemic community tadi tuh Bang. Ya itu kan kita orang-orang lagi dengan alam pikiran dan bukan cuma alam pikiran ya, tapi dengan perasaan yang sama gitu Bang. Rasa tidak suka kepada Pak Jokowi, kemudian rasa tidak suka itu kemudian membuat dia punya kesimpulan tertentu mengenai Pak Jokowi, atau dia mungkin punya kriteria dalam membaca situasi dan kondisi pada hari ini yang dia anggap tidak bagus, tidak tepat, entah karena memang teorinya begitu atau ya fakta-fakta yang dijadikan dasar itu sebenarnya fakta yang salah, lalu menyebabkan secara personal dia juga tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya itu kan tadi kayak Pak Amin Rais misalnya, ya mungkin juga Bung Refli Harun. Ini kan persepsi. Orang dituduh bersalah berdasarkan persepsi. Bukan atas dasar yuridis. Kalau yuridis kan enak kita. Korupsinya di mana, salahnya di mana, ya kan? Secara hukum, misalnya korupsinya di mana, atau terima suapnya di mana, pelanggaran di mana. Ini kan nggak ada. Main umum saja, pokoknya banyak terjadi pelanggaran. Pelanggarannya di mana? Banyak, sebutkanlah satu aja. Kan ulang-ulang lagi kan kasusnya pertama MK lagi, kasus Gibran itu kan selesai, ya kan? Kemudian angkat lagi soal gratifikasi, sudah selesai juga. Nah jadi ini agendanya apa? Bisa jadi agendanya, kalau pandangan saya ya, pertama agendanya itu untuk bagaimana yang dipakai isu itu adalah Pak Jokowi, tetapi targetnya supaya ini Prabowo juga nggak bisa dilantik. Oh gitu, sampai ke sana Bang? Bisa jadi, targetnya begitu kan? Kalau Prabowo nggak bisa dilantik, dianggap terjadi sesuatu yang secara hukum tidak sah, yang jadi presiden Anies dong.
Kok Anies, Bang? Nomor 2 kan dia. Kamu ketahuan. Ya kan? Nah, makanya Anies agak happy nih kalau ada ribut-ribut begini. Iya. Ya, balik lagi kan, Bang, kalaupun misalnya ada hal-hal yang dijadikan dasar, sebetulnya hal itu juga pro kontra dan debatable ya. Balik soal MK. Saya kan punya penjelasan sendiri mengenai apa yang terjadi. Bahkan ya Pak Jokowi juga dituduh secara bukan cuma sekedar peristiwa-peristiwa yang sebetulnya balik lagi bukan dia yang MK itu yang memohon, bukan Mas Gibran yang memohon, itu adalah Sakibi. Iya. Bandingkan dengan undang-undang pilkada tentang keluarga. Adnan Purihta itu mengajukan permohonan, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ribut nggak? Nggak ada tuh, baik-baik aja, fine-fine aja tuh. Karena nggak ada target kepentingan politik. Lah itu akhirnya kan sebetulnya ini adalah kepentingan politik dan kepentingan politik yang sangat besar dan bicara agenda dan situasi dan kondisi peta nasional gitu, Bang. Dan ini kalau kita kembali kepada akar ya, Mister, akar persoalannya ini kan sebenarnya kekecewaan Ibu Mega dan PDIP. Iya. Kan itu. Iya. Karena Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, tidak bersama dengan PDIP, lalu mendukung Prabowo. Kan itu sebenarnya intinya. Akhirnya ini berkembang terus. Iya. Nah, saya mengharapkan bahwa PDIP jangan lagi terpengaruh dengan pemain-pemain lapangan seperti ini. Iya. Ya kan? Ya, supaya lebih jelas, Bang ya, saya belum abang lanjutkan. Pada waktu itu kan situasinya ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, diusulkan Prabowo calon presiden, Ganjar wakil. Tetapi kan PDI Perjuangan tidak mau. Bu Mega nggak mau Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Maunya Mas Ganjar tetap jadi calon presiden. Malah saya mendengar kepengen juga Prabowo jadi wakilnya Ganjar. Oh gitu ya? Ya karena surveinya kan di bawah. Makanya Pak Hasim bereaksi kan? Iya. Hasim Dodi Kusumo kan bereaksi. Iya. Loh, masa dari segi senioritas dan pengalaman menjadi wakil itu ada loh. Nah, sebetulnya sampai di titik itu, kalaupun akhirnya memilih jalan masing-masing, ya sudah diterima saja, biasa saja. Bahwa antara para tokoh ini dan partai politik ini sepakat untuk tidak sepakat, kan Bang, gitu kan Bang? Sepakat untuk tidak sepakat. Pak Prabowo maju, ya Mas Ganjar maju, ya Mas Anies maju. Serahkan keputusan akhirnya kepada masyarakat. Iya, pada pemilih. Iya, kepada pemilih. Pak Prabowo memilih keberlanjutan, Mas Anies memilih perubahan. Mas Ganjar nggak jelas. Divisi misinya dia mau melanjutkan, tapi dalam kampanyenya menyerang atau menolak gitu. Ya. Wih, menarik ya diskusinya. Tenang, santai, tapi menohok gitu. Banyak sekali pembahasan soal Pak Mahfud MD. Ini kira-kira kategorinya gibah atau bukan ya? Tapi ya ini sebagai pendidikan politik ya ke kita sebagai YouTuber, teman-teman sebagai penikmat channel podcast yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Tapi yang jelas intinya semua bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan personal tertentu, tapi begitulah cara politik sekarang sedang bermain, dan podcast di banyak tempat itu menampilkan dan kembali mengupload atau juga membahas soal figur-figur yang kadang-kadang hari ini bicara A, besoknya bicara B gitu. Jadi hati-hati di dunia maya, hati-hati di media sosial. Kita kalau kemudian tidak punya kebijaksanaan, maka semua langkah yang kita lakukan selalu menjadi sorotan publik ya. Oke, nanti di video-video berikutnya saya akan tampilkan lagi banyak informasi buat kita semua sebagai penikmat Taufik Bil Fakih channel ini. Jangan lupa tetap setia, like, comment, and subscribe. Kita jumpa lagi berikut. Bang Bil.